Penyihir Jenius. Bab 146. Tepat saat penilaian kelulusan sedang berlangsung. Di luar gua, Moritz dan sekelompok instruktur juga mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Akademi Kelulusan. Din, ku dengar lulusan tahun ini semuanya akan bergabung dengan Garda Ksatria dan ditugaskan menjelajahi dunia bawah tanah. Benarkah? Benar. Moritz mengangguk kecil. Ujian kelulusan ini untuk mempersiapkan hal ini, agar para siswa ini bisa beradaptasi dengan lingkungan bawah tanah dan pertempuran terlebih dahulu. Dunia bawah tanah penuh bahaya. Bukankah terlalu terburu-buru bagi para peserta pelatihan untuk langsung bergabung dengan misi eksplorasi setelah lulus? Kata seorang instruktur dengan cemas. Moritz tersenyum tipis dan berkata, ini menunjukkan harapan Tuan Sunan terhadap kelompok siswa ini. Jangan memandang para siswa ini dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Akademi kami adalah akademi pertama di Kadipaten Cahaya Bintang, dan mungkin yang pertama di seluruh benua Cahaya Bintang yang melatih para ksatria. Pernahkah kalian melihat seseorang yang naik pangkat dari orang biasa menjadi ksatria hanya dalam 4 tahun? Semua orang menggelengkan kepala. Saya bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Mereka semua berlatih keras dan butuh waktu 20 atau 30 tahun untuk menjadi ksatria. Sebelum menjadi instruktur di Dragonheart Knight Academy, saya tidak pernah membayangkan ada tempat di dunia di mana sekelompok ksatria dapat dilatih hanya dalam waktu 4 tahun. Jadi, para kadet ksatria yang lulus dari akademi itu berbeda dengan kami, orang-orang tua. Ekspresi emosi melintas di wajah Moritz. Dunia yang akan dapat mereka akses dan lihat di masa depan akan sangat berbeda dari dunia kita dan para ksatria di pasukan, jadi persyaratan untuk mereka tentu saja akan berbeda juga. Para instruktur yang hadir semuanya tampak tengah berpikir keras. Mereka semua teringat konstruksi berpola ajaib yang pernah mereka lihat belum lama ini. Itu adalah senjata ajaib yang, begitu dilepaskan, pasti akan menyebabkan keributan besar di dunia para ksatria. Persenjataan hebat ini dipersiapkan untuk para peserta pelatihan ini. Seperti dikatakan dekan, jalur masa depan para mahasiswa ini sangat berbeda dari jalur mereka, dan tidak lagi tepat untuk memandang mereka dengan perspektif lama yang sama. Ruang terbuka di depan gua menjadi sunyi sesaat. Semua orang menunggu dalam diam. Di dunia bawah tanah, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Waktu hanya dapat dibagi oleh jam pasir ajaib. Periode penilaian 10 jam berlalu dalam sekejap mata. Saat waktu habis, singa berwajah manusia yang sedari tadi beristirahat dengan mata terpejam itu tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan peluit, berjalan menuju pintu masuk gua, memasukkannya ke dalam mulut, dan meniupnya. Suara siulan tajam itu bergema jauh dan luas di dalam gua. Tak lama kemudian, terdengar suara kepakan sayap dan langkah kaki dari dalam gua. Satu persatu, para peserta pelatihan muncul dari gua, dipimpin oleh gagak bermata merah. Hampir setiap peserta pelatihan mengalami beberapa jenis cedera, kurang lebih. Untungnya, tak seorang pun meninggal. Moritz menghela napas lega dan segera menyuruh seseorang mengeluarkan ramuan penyembuh untuk diminum para peserta pelatihan, sebelum mulai menghitung poin. Sambil menunggu, Sen menemukan Ruger dan Solano. Melihat keduanya tidak terluka parah, ia menghela napas lega. Bagaimana panennya? Tanya Sen. Saya cuma dapat 25 poin, kata Ruger agak gugup. Saya penasaran, di mana skor ini? Aku dapat 24, kata Solano, lalu membalas, dan kamu, Sen. Sen tersenyum tipis, saya beruntung. Saya membunuh monster kodok di saat-saat terakhir dan mendapatkan bola kristal 10 poin. Sekarang total poin saya menjadi 53. 53 poin. Seru Luger, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Luar biasa. Kau pasti akan jadi nomor 1 kali ini. Suara Ruger dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sen dapat 53 poin. Benarkah? Dia terlalu kuat. Skorku kurang dari setengahnya. Seperti yang diharapkan dari ketua. Rossi dan Koren sama-sama mencetak angka 40-an, jadi sepertinya Sen pasti akan berada di posisi pertama lagi kali ini. Kerumunan itu ramai dengan diskusi. Rossi dan Koren dulunya merupakan pesaing berat Sen untuk posisi puncak. Jika keduanya saja kalah dari Sen, yang lainnya bahkan lebih lemah lagi. Seperti yang diduga, saat instruktur mengumumkan hasil ujian, tanpa diduga Sen memenangi tempat pertama. Ruger dan Solano juga berhasil masuk 50 besar. Ketiganya memperlihatkan senyum lebar penuh kebahagiaan di wajah mereka. Diam. Moritz melangkah maju, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak agar tenang, lalu berkata dengan keras. Penilaian kelulusan kini telah selesai. Mulai hari ini, kalian resmi lulus dari akademi dan akan menjadi anggota Garda Ksatria. Kalian akan libur 10 hari. Setelah libur, kalian semua akan melapor ke kota Yuho, kota pulau yang baru saja kalian lihat. Kalian akan menerima perlengkapan kalian di sana, lalu seseorang akan menugaskan kalian. Selain itu, para siswa yang memperoleh buah darah naga harus kembali ke akademi untuk mengambil hadiah mereka nanti. Setelah memberikan semua instruksi, Moritz memimpin para siswa pergi. Bersamaan dengan itu, di meja ruang belajar Sunan juga ditaruh daftar nama peserta didik yang akan dinilai. Sen, dia tampak seperti bakat yang menjanjikan. Sunan melirik informasi Sien dan mengangguk diam-diam.
Berdasarkan informasi, bahkan tanpa buah darah naga, jika dia mengikuti jalur kultivasi normal, Sin kemungkinan besar akan mampu naik ke pangkat ksatria sebelum usia 30. Dari segi bakat, dia sudah lebih baik dari banyak anak bangsawan. Meskipun kualitas umum kelas bawah tidak sebaik anak-anak bangsawan, terkadang ada beberapa individu yang menonjol. Siapkan konstruksi bertatahkan sihir. Saat para siswa tiba untuk melapor, bagikan konstruksi itu kepada mereka agar mereka terbiasa untuk sementara waktu. Instruksi Sunan. 495 set konstruksi rune sihir level 1 dan 5 set konstruksi rune sihir level 2 telah disiapkan dan saat ini disimpan di gudang, siap untuk dipersenjatai segera setelah personel tiba. Baik, Guru, jawab Carolina dengan hormat. Berapa lama sampai Sherman dan Cory kembali? Tanya Sunan segera setelahnya. Lord Sherman dan Lord Cory baru saja membalas 3 hari yang lalu. Mereka sedang mengembangkan kebun tanaman ajaib ketiga. Benih sudah ditanam di kebun, dan setelah kelompok pertama buah darah naga matang dan semuanya dipastikan baik-baik saja, mereka dapat menyelesaikan misi mereka dan kembali. Diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 bulan lagi. Sunan mengangguk sedikit. Para peserta pelatihan ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan konstruksi rune dan dunia bawah. Setelah Sherman dan Cory kembali dalam 2 bulan, kita bisa mulai membentuk tim eksplorasi gabungan yang terdiri dari para penyihir magang dan ksatria rune. Bagaimana penyelidikan terhadap naga tanah gelap? Tanya Sunan. Carolina segera menjawab, orang-orang yang kami kirim untuk menyelidiki menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah di sebuah gua di utara kota Rian. Mereka menemukan bekas cakar naga di dekat pintu masuk, dan sekarang dipastikan bahwa naga tanah gelap berasal dari sana. Begitu dia selesai berbicara, janda merah segera menimpali. Di seberang pintu masuk ada daerah perbukitan tempat kami menemukan banyak bekas cakaran yang ditinggalkan oleh subnaga. Mata Sunan berbinar, apakah ada ras naga di sana? Si janda merah ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, seharusnya tidak. Kebanyakan bekas cakar itu berbeda ukuran dan bentuknya, berasal dari berbagai spesies subnaga. Kami menduga banyak spesies subnaga yang dulu berkeliaran di daerah itu. Sunan sedikit mengernyit. Spesies subnaga yang berbeda memiliki kebiasaan hidup dan lingkungan yang sangat berbeda. Misalnya, naga tanah gelap biasanya hidup di gua-gua gelap dan lembab di dekat danau. Antelop naga biasanya hidup di dataran dengan iklim yang cocok. Jika itu adalah naga vulkanik, ia umumnya hidup di daerah vulkanik. Lingkungan tempat tinggal mereka dapat digambarkan sangat berbeda, membentang dari utara ke selatan. Sangat tidak biasa bagi begitu banyak spesies subnaga yang berbeda untuk muncul di tempat yang sama. Carilah keberadaan para subnaga itu, selidiki dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka berkumpul di sana. Setelah berpikir sejenak, Sunan mengeluarkan perintah, dan kemudian menambahkan kalimat setelah pertimbangan lebih lanjut. Begitu kami menemukan spesies subnaga itu, kami akan segera menangkapnya, dan jika memungkinkan, kami akan mencoba menangkapnya hidup-hidup. Hanya naga yang hidup yang dapat terus-menerus menyediakan darah naga. Naga tanah gelap dari kota Ruyan telah membekukan darahnya saat dikirim, membuatnya hampir tidak dapat digunakan, sungguh disayangkan bagi Sunan. Baik, Tuan, jawab Carolina dan janda merah dengan hormat. Setelah keduanya pergi, Sunan melihat daftar di atas meja dan senyum santai muncul di wajahnya. Dengan kelompok satria berpola sihir ini, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak pasukan yang siap digunakan, tidak perlu lagi bergantung hanya pada vampir dan manusia berwajah singa. Setelah mereka beradaptasi, mereka dapat diintegrasikan ke dalam tim eksplorasi dengan boneka untuk mempercepat proses eksplorasi. Sherman dan Cory bisa memimpin 2 regu elit, yang akan berguna karena investigasi terhadap Wyvern membutuhkan banyak tenaga. Kita bisa mengirim mereka ke sana nanti. Setelah menutup daftar itu, Sunan meregangkan badan, bangkit berdiri, meninggalkan ruang belajar, dan kembali ke lantai. Dia sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di Pangkalan 2 di Ghost Lake City, tetapi dia juga kembali ke Pangkalan 1 sesekali untuk memeriksa perkembangan terkini pangkalan tersebut. Jika saya satu-satunya yang mengelola 2 pangkalan, itu akan sangat sulit, dan saya tidak akan mampu mengurus banyak hal. Meskipun sekarang sudah ada cukup banyak orang dan Sunan tidak perlu lagi melakukan banyak hal secara pribadi, dia masih sangat diperlukan untuk pekerjaan manajemen. Red Widow dan Carolina memang memiliki beberapa keterampilan manajemen, tetapi mereka bukanlah murid penyihir, dan Sunan tidak sepenuhnya mempercayai mereka, jadi dia tidak pernah berpikir untuk mempercayakan pengelolaan pangkalan kepada mereka berdua. Sebaiknya aku mencari magang penyihir level 3 untuk mengelola pangkalan 1. Dengan begitu, aku tidak perlu menangani banyak hal. Aku hanya perlu memeriksa laporan secara berkala. Sunan merenung dalam hati. Tetapi meskipun mudah untuk memikirkannya, menemukan orang yang tepat tidaklah mudah. Tidak sulit untuk membujuk seorang murid penyihir level 3 untuk mengelola base 1 untuknya. Selama dia menawarkan cukup banyak keuntungan, dia pasti akan menemukan seseorang yang bersedia melakukannya. Kuncinya adalah bagaimana memastikan bahwa pihak lain tidak akan mengkhianati Anda. Kontrak jiwa. Itu tidak mungkin berhasil. Tidak ada murid penyihir tingkat ketiga yang akan dengan senang hati menandatangani kontrak seperti itu. Sumpah dan kontrak mungkin berhasil, tetapi tidak cukup dapat diandalkan. Lagi pula,
Banyak hal di Base 1 melibatkan rahasia mensintesis Rubik's Cube, dan jika orang lain yang mengelolanya, keandalan dan kesetiaan mereka harus dijamin. Kesimpulannya, pemilihan manajer untuk pangkalan No. 1 sangatlah penting dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sambil merenung, Sunan telah kembali ke pangkalan 1. Lebih dari 2 tahun telah berlalu, dan jumlah siswa di pangkalan itu telah meningkat lebih dari 10. Pangkalan itu sekarang berpenghuni 284 orang. Hampir sepertiga dari mereka telah membangun cincin bintang kedua. Ethan dan Artil saat ini sedang mencapai kemajuan tercepat. Diperkirakan paling lama 1 tahun lagi, keduanya akan mampu membangun cincin bintang ketiga, menjadi murid penyihir tingkat kedua, ketiga dan keempat di pangkalan tersebut setelah Sherman dan Cory. Saat saya berjalan di sepanjang jalan, para siswa terus berhenti untuk menyapa dan memberi hormat kepada Sunan. Kadang-kadang, Anda juga dapat melihat segala macam makhluk asing yang aneh. Jumlah makhluk dunia lain yang dipanggil Sunan di pangkalan 1 sekarang hampir sama dengan jumlah siswa, yang sebagian besar adalah roh dan peri. Makhluk-makhluk dunia lain ini terutama bertanggung jawab untuk mengelola berbagai area di pangkalan. Berkat keberadaan mereka, pangkalan No. 1 dapat beroperasi dengan tertib bahkan saat Sunan tidak ada di sekitar sebagian besar waktu. Sunan terus bergerak dan memeriksa semua area penting pangkalan satu persatu. Termasuk 2 kebun tanaman ajaib yang masih dalam tahap pengembangan, kini terdapat total 12 kebun tanaman ajaib di Jiangsu Selatan, yang diberi nama dari No. 1 hingga No. 12. Di antara semuanya, Taman Tanaman Ajaib No. 1 yang terletak di pangkalan No. 1 merupakan yang paling penting. Setelah membuka kebun tanaman 7 hingga 12, produksi buah darah naga dan bunga bulan perak meningkat secara signifikan, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangkalan, akademi ksatria, dan resimen kavaleri batu hitam. Jadi Sunan menyingkirkan buah darah naga dan bunga bulan perak dari Taman Tanaman Ajaib No. 1 dan menanam tanaman ajaib lain yang lebih langka namun bernilai lebih tinggi sebagai gantinya. Kami sudah punya cukup tenaga kerja sekarang, dan jika kami perlu meningkatkan produksi buah darah naga dan bunga bulan perak di masa mendatang, kami tinggal membuka beberapa kebun tanaman ajaib lagi. Di dalam sarang serangga, kumbang permata yang menggemaskan perlahan merangkak di tanah, punggungnya dihiasi permata yang berkilauan. Dengan logam langka yang dipasok oleh Covenant yang digunakan untuk membuat makanan split fever, jumlah jewel bug tumbuh dengan cepat. Sekarang ada 32. Produksi tahunan permata di sarang serangga juga meningkat hingga lebih dari 1.100. Jika dikonversi ke koin emas, jumlahnya sekitar 20.000 koin emas. Meskipun keuntungannya jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan dari tambang Covenant, keuntungannya terletak pada sifat sumber daya yang stabil dan jangka panjang, sehingga menghilangkan kekhawatiran tentang penipisan sumber daya. Selain itu, hasil ini akan meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan prospeknya menjanjikan. Di dalam bengkel, tungku penempaan kristal ajaib mengeluarkan gemuruh yang dalam. Puluhan bilik digunakan. Sunan melihat sekeliling dan mendapati sebagian besar muridnya tengah memurnikan adamantite ajaib. Bagi para murid yang telah memperoleh pemahaman dasar tentang pembuatan benda ajaib, tugas paling berharga di pangkalan saat ini tidak diragukan lagi adalah memurnikan adamantite ajaib. Peserta magang yang menerima tugas dapat mengumpulkan emas dan material olahan dari gudang, memurnikannya, lalu menyerahkannya untuk mendapatkan poin kontribusi. Tentu saja, kegagalan berarti mengalami kerugian. Perlu disebutkan bahwa dana untuk pembelian emas murni diambil dari perbendaharaan Kerajaan Bintang oleh Sunan. Pada tahun-tahun awal setelah perang, Kadipaten Bintang menghabiskan sebagian besar pendapatan pajaknya untuk memulihkan penghidupan rakyat, terutama untuk membangun kembali Provinsi Froststein, dan keuangannya sebagian besar defisit. Baru-baru ini kita secara bertahap mulai memiliki surplus. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sunan menipu sejumlah uang dari Keyi untuk memurnikan golem adamantite. Buah darah naga yang dipasok ke militer dalam 2 tahun terakhir tidaklah gratis. Gagasan untuk memisahkan pangkalan dan Kerajaan Bintang secara ekonomi, yang telah dipertimbangkan sebelumnya, adalah sesuatu yang sedang dipersiapkan Sunan untuk segera dikonfrontasi dengan Keyi dan mulai dilaksanakan. Hanya dengan mengubah hubungan ketergantungan yang ambigu menjadi hubungan transaksional yang saling menguntungkan, pangkalan dan Kerajaan Bintang dapat bergerak maju lebih efektif. Bab 147. Di ruang meditasi, Sunan duduk bersila di tanah, menyerap energi ilahi yang baru saja diekstraksi ke dalam tubuhnya, lalu menutup matanya untuk mulai bermeditasi. Lebih dari 3 jam kemudian, ketika dia selesai bermeditasi dan membuka matanya untuk mengakses panel, dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat sebesar 0,25. Bagus. Sunan mengangguk puas. Cincin bintang ke-16 harus selesai paling lambat pada bulan berapi tahun depan. Bangun dan meninggalkan ruang meditasi, Sunan menuju ke Flash City. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota baru, Flash City mengalami perluasan, menjadi lebih luas dan makmur daripada sebelumnya. Berjalan di sepanjang jalan, Anda dapat melihat karavan dan pelancong dari tempat lain di mana-mana, ramai dengan orang dan sangat ramai. Kota Shimmer yang diperluas dibagi menjadi kota kerajaan, kota dalam, dan kota luar. Kota luar merupakan tempat tinggal rakyat jelata dan petani, sedangkan kota dalam sebagian besar dihuni oleh bangsawan dan kelas menengah. Kota kerajaan terletak di pusat kota, dan istana yang megah dapat terlihat dari jauh.
Setibanya di ibu kota, Sunan langsung pergi ke istana. Begitu Anda memasuki halaman depan, Anda melihat dua pelayan menuntun seorang anak laki-laki kecil yang dipahat indah ke arah Anda. Tuan Sunan. Saat melihat Sunan, kedua pelayan itu segera membungkuk. Sebaliknya, anak laki-laki itu menatap Sunan dengan mata terbelalak penuh rasa ingin tahu. Melihat wajah anak kecil itu, yang sangat mirip dengan Kyi, Sunan langsung mengerti. Pria kecil ini adalah putra Qi dan keponakannya, Ebet Janis. Ini adalah pertama kalinya Sunan melihat si kecil sejak ia lahir. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sadar kalau aku bukanlah seorang paman yang baik. Sunan berjalan mendekat dan menepuk kepala si kecil. Si kecil tidak malu sedikit pun, dan menatapku dengan matanya yang besar dan gelap, sambil bertanya, siapa kamu? Sunan tersenyum, tidak menjawab, dan langsung berjalan masuk. Baru setelah dia pergi, kedua pelayan itu berdiri tegak, dan salah satu dari mereka menjelaskan dengan lembut, Tuan Muda Ebet, itu Tuan Sunan, paman Anda. Paman. Si kecil tak begitu mengerti arti kata itu, memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Namun, anak itu tidak fokus dan segera tertarik pada bunga-bunga dan tanaman di luar, sambil tertawa-tawa dia berlari keluar. Tuan Muda Ebet, harap santai saja. Saat memasuki ruang kerja, Qi sedang mengurus urusan pemerintahan. Melihat Sunan tiba, ia berhenti bekerja sambil tersenyum lebar. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku baru saja melihat Ebet. Si kecil itu cukup kuat, kata Sunan santai setelah duduk. Qi tertawa dan berkata, tidak apa-apa, sedikit lebih buruk dari Wes. Wes adalah putra kedua Qi, dan dia baru berusia 2 tahun ini. Karena ia lahir setelah Qi menjadi ksatria legendaris, ia secara alami lebih kuat. Kapan Anda berencana untuk membiarkan mereka mulai membudidayakannya? Mari kita bicarakan hal itu saat dia berusia 6 tahun. Setelah beberapa patah kata santai, Sunan mulai membahas bisnis dan mengemukakan topik pemisahan keuangan pangkalan dan kerajaan bintang. Mendengar hal itu, Qi tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah ingin membicarakan hal ini denganmu sejak lama. Sejujurnya, Qi tentu berharap agar pangkalan dan kerajaan bintang dapat bersatu dan tumbuh bersama. Tetapi pada saat yang sama, dia tahu betul bahwa ini tidak mungkin. Jika kedua belah pihak setara dalam kerja sama awal dan masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan, keseimbangan ini rusak saat pangkalan mulai mengembangkan dunia bawah tanah. Kerajaan bintang saat ini berada dalam posisi lemah dalam hal kerja sama. Hal yang paling jelas adalah bahwa pangkalan tersebut tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada Principality of Stars untuk pendanaan. Bahkan tanpa dukungan finansial dari Principality of Stars, keuntungan dari pertambangan Star Alliance saja sudah cukup untuk mendukung pengembangan pangkalan tersebut. Sebaliknya, kerajaan bintang selalu mengandalkan dukungan sumber daya seperti buah darah naga, boneka, dan senjata iblis dari pangkalan. Ini masih merupakan situasi saat ini. Seiring basisnya bertambah kuat, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak akan menjadi semakin nyata. Jika mereka bersikeras bersatu, hasil yang paling mungkin adalah kerajaan bintang akan menjadi negara bawahan pangkalan tersebut. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Qi merasa bahwa memisahkan keuangan dan mengubahnya menjadi transaksi kerjasama yang saling menguntungkan memang akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Setelah mendengar pikiran Qi, Sunan sedikit terkejut, tidak menyangka kakaknya sudah berpikir sejauh itu. Akan tetapi, hal ini juga menyelamatkannya dari kesulitan membujuk orang lain. Keduanya langsung cocok dan mulai mendiskusikan rincian spesifiknya. Keduanya tidak menyelesaikan pembicaraan hingga malam hari. Oh, begitu. Qi tiba-tiba teringat sesuatu, kudengar markas telah mengembangkan senjata jenis baru bernama Magic Rune Construct, dan itu sangat kuat. Sunan tidak sengaja menyembunyikan keberadaan konstruksi rune sihir, jadi tidak mengherankan jika Qi mengetahuinya. Ia menjelaskan secara singkat efek dari konstruksi rune sihir tersebut. Mendengar ini, mata Qi langsung berbinar, dan dia cepat bertanya, berapa harga benda ini? Dengan perlengkapan sehebat itu, jika bisa digunakan untuk mempersenjatai pasukan dalam jumlah besar, dalam sekejap bisa terbentuk legiun yang tak terkalahkan. Sunan menebak apa yang dipikirkan Qi dan menuangkan air dingin ke atasnya, lalu berkata, bahkan konstruksi rune sihir level 1 tingkat terendah pun harganya lebih dari 80 koin emas. Lagi pula, hanya aku yang bisa menyempurnakan benda ini saat ini. Benda ini tidak bisa diproduksi massal. Sebagian besar digunakan untuk memasok Night Guard. Kalau kau menginginkannya, aku hanya bisa memberimu sekitar selusin set. Qi agak kecewa, tetapi kemudian dia berpikir bahwa seiring berkembangnya pangkalan itu, konstruksi yang mengandung sihir pada akhirnya akan menguntungkan pasukan Kadipaten, dan dia merasa lega. Pada tahun 1257 kalender cahaya bintang, bulan api yang berkobar Juli. Dua macan tutul batu hitam berhenti di pintu masuk pangkalan. Sherman melompat dari punggung Black Rock Leopard, memandang gerbang pangkalan yang sudah dikenalnya, dan tak dapat menahan perasaan sedikit sentimental. Meskipun dia hanya meninggalkan pangkalan selama sekitar 1 tahun, itu terasa seperti selamanya. Setelah Roger Sir meninggal dunia, pangkalan itu menjadi seperti rumah baginya. Apa yang kamu khayalkan? Pergi dan laporkan ke guru sekarang juga. Cory memimpin Black Rock Leopard ke pangkalan sambil berkata tanpa menoleh. Begitu mereka melewati gerbang, mereka melihat beberapa siswa berjalan ke arah mereka.
Mereka segera menyadari kehadiran Sherman dan Cory, dan wajah mereka langsung berbinar-binar karena terkejut. Senior Sherman, Senior Cory, kalian kembali. Sherman menyambutnya dengan senyuman. Senyum langka muncul di wajah Cory. Meski dia tidak mengatakannya, suasana hatinya jauh lebih baik setelah kembali ke markas yang dikenalnya. Setelah mengobrol dengan para siswa yang lebih muda sebentar, Xiamen teringat akan urusannya dan bertanya, di mana gurunya? Guru telah kembali ke Pangkalan 2. Sherman dan Cory bertukar pandang, menyerahkan Black Rock Leopard kepada junior mereka, menginstruksikan mereka untuk mengembalikannya ke gudang, dan kemudian bergegas ke Pangkalan 2 tanpa henti. Lake City tetap gelap dan lembab seperti sebelumnya. Mereka dengan cepat melewati kota bawah yang kotor dan kacau dan segera memasuki kota atas yang bersih dan rapi. Tetapi mereka segera terkejut saat mengetahui bahwa ada lebih banyak orang di kota atas. Ketika berjalan di jalan, Anda sering dapat melihat sekelompok pria dan wanita muda mengobrol dan tertawa bersama. Orang-orang ini mungkin berusia antara 16 dan 18 tahun, dan mereka mengenakan baju besi kulit yang dibuat dengan baik. Sherman segera menyadari bahwa baju besi kulit itu adalah baju besi ajaib. Selain itu, pedang panjang para ksatria yang mereka bawa di pinggang mereka sebagian besar adalah senjata iblis. Setelah berpikir sejenak, Sherman dan Cory menyadari siapa orang-orang ini. Sepertinya Garda Ksatria telah menyambut kelompok anggota pertamanya, kata Sherman sambil tersenyum. Aku penasaran seberapa kuat mereka. Cory mengamati ksatria muda yang tak jauh darinya. Garda Ksatria awalnya dibentuk untuk mendukung para penyihir magang dalam operasi mereka. Dalam hal kemampuan, seseorang secara alami harus memiliki tingkat tertentu. Karena kamu berhasil lulus ujian guru, kekuatanmu seharusnya bagus. Sherman tersenyum. Para ksatria muda di sepanjang jalan berhenti dan membungkuk sedikit ketika mereka melihat dua calon penyihir mengenakan jubah panjang. Sherman dan Cory melanjutkan perjalanan mereka menuju pilar batu yang menjulang tinggi di tengah kota. Bahkan dari kejauhan, keduanya bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari arah pilar batu. Suara itu tampaknya berasal dari sejenis binatang buas, yang membawa kekuatan yang mengerikan. Sherman dan Cory bertukar pandang, keduanya tampak agak terkejut dan ragu. Keduanya mempercepat langkah dan setelah berbelok di tikungan, segera melihat sumber suara itu. Di tanah terbuka di depan pangkalan, ada puluhan kandang logam besar, masing-masing berisi binatang buas. Hewan buas ini memiliki berbagai bentuk. Ada yang seperti ular, ada yang menyerupai kadal, dan ada pula yang seluruhnya terbuat dari batu. Namun satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua memiliki rahang yang besar dan kuat, cakar pada tungkai depan dan belakang, dan tubuh mereka ditutupi lapisan sisik yang tebal. Spesies subnaga. Sherman segera mengenali ras monster ini, dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Di mana Anda menangkap begitu banyak spesies subnaga? Cory juga terkejut. Subnaga merupakan makhluk yang sangat langka, jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak subnaga sekaligus? Kalau saja subnaga ini tidak dikurung dalam sangkar logam dan semuanya tidak terluka parah, dia akan mengira bahwa Ghost Lake City telah menghadapi gelombang binatang buas. Carolina berdiri di ambang pintu, mengarahkan para golem tanah liat untuk memindahkan sangkar logam. Sambil melirik Sherman dan Cory dari sudut matanya, ia mengangguk kecil kepada mereka dan berkata, Tuan sedang menunggu kalian berdua di ruang kerja. Mendengar ini, Sherman dan Cory tidak berani menunda lebih lama lagi, menekan keraguan mereka, dan segera memasuki pangkalan. Saat aku mendekati pintu ruang kerja, sebelum aku sempat mengetuk, aku mendengar suara Sunan dari dalam. Datang. Sherman dan Cory menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dan segera melihat Sunan duduk di belakang meja. Guru. Keduanya membungkuk hormat. Sunan melirik mereka berdua beberapa kali. Setelah setahun bekerja keras, keduanya telah banyak meninggalkan kenaifan mereka, dan wajah mereka kini menunjukkan lebih banyak ketenangan dan kedewasaan. Sunan mengangguk diam-diam dan berkata, apakah semuanya sudah diurus di Taman Tanaman Iblis? Baik, Guru, jawab Cory dengan hormat. Ketiga kebun tanaman ajaib telah selesai dibangun dan beroperasi dengan baik. Petugas yang mengambil alih sudah mulai bekerja di kebun tanaman ajaib. Bagus sekali. Kembalilah dan selesaikan poin kontribusimu dengan Greta nanti. Sunan tersenyum dan memberikan pujian, lalu, sebelum keduanya bisa menunjukkan kegembiraan, melanjutkan. Kembalilah dan beristirahatlah selama 5 hari, lalu datanglah ke Garda Ksatria untuk memilih personel. Selanjutnya, kalian berdua akan bergabung dalam operasi eksplorasi untuk membantu Carolina dan Red Widow menjelajahi area di sekitar Covenant. Baik, Guru. Sherman dan Cory setuju tanpa ragu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Sunan melambaikan tangannya. Setelah kedua pria itu pergi, dia pun bangkit dan meninggalkan ruang belajar untuk pergi ke laboratorium. Operasi penangkapan para Wyvern telah mencapai kemajuan. Carolina dan pasukan Red Widow berhasil menemukan kelompok Wyvern dan menangkap beberapa dari mereka hidup-hidup. Namun, ketika tim investigasi mencoba melanjutkan penyelidikannya, mereka diserang oleh naga kristal pedang. Naga kristal pedang merupakan spesies subnaga yang sangat kuat dan langka. Naga kristal pedang dewasa memiliki kekuatan makhluk legendaris cincin kedua, dan mereka yang hidup lebih lama bahkan dapat mencapai makhluk legendaris cincin ketiga.
Menghadapi binatang sekuat itu, tim investigasi tidak mampu menandinginya dan tidak punya pilihan selain mundur. Sunan awalnya berencana untuk menugaskan tugas investigasi kepada Sherman dan Cory setelah mereka kembali, tetapi sekarang tampaknya dia tidak punya pilihan selain membatalkan rencana itu. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri. Bagaimanapun, ini melibatkan peningkatan kekuatan naga tersembunyi, dan darah serta banyak organ spesies subnaga merupakan material bernilai tinggi. Sunan sangat mementingkan hal ini dan bertekad untuk mencari tahu asal-usul spesies subnaga tersebut. Subnaga yang ditangkap telah diangkut ke area penjara. Tertekan oleh susunan sihir di area penjara, para subnaga yang sudah terluka parah tidak lagi mudah tersinggung dan ganas seperti beberapa saat sebelumnya. Mereka berbaring lesu di tanah, dan ketika mereka melihat Sunan masuk, mereka hanya meliriknya dan mengabaikannya. Sunan melihat sekelilingnya, ekspresinya makin terkejut. Terdapat total 25 spesies subnaga, yang mencakup 18 ras berbeda. Bahkan ada 3 subnaga legendaris tingkat tinggi. Selain campur tangan manusia, Sunan tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa begitu banyak ras dan tingkatan subnaga yang berbeda tinggal di daerah yang sama. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan alasan di baliknya. Namun, meski penasaran, Sunan juga sangat senang. Dengan begitu banyak spesies subnaga, laju peningkatan konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi pasti akan jauh lebih cepat. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Sunan menembakkan sinar yang melemahkan ke subnaga terdekat dan mulai mengekstrak darahnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum kita menyadarinya, tibalah bulan turunnya Frost November. Setelah 3 bulan fusi garis keturunan, konsentrasi garis keturunan naga tersembunyi berhasil melampaui 45%, ukuran tubuhnya membesar lagi, dan warna sisiknya menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, kemajuan pelatihan merapal mantra gabungan akhirnya mencapai 100%. Sunan berhasil menguasai keterampilan sihir super ketiga. Setelah pengujian sesungguhnya, Sunan menemukan bahwa ia dapat mengucapkan hingga 3 jenis mantra berbeda pada saat yang bersamaan. Contohnya, dia dapat mengeluarkan Levitation, Elemental Protection, dan spell Missiles secara bersamaan, namun dia tidak dapat mengeluarkan Scorching Ray, spell Missiles, dan Shattering Sonic Wave secara bersamaan. Karena prinsip pengoperasian mantra serupa, yang terakhir akan menimbulkan konflik, yang berujung pada kegagalan mantra. Meski begitu, merapal mantra gabungan adalah teknik yang sangat kuat yang sangat meningkatkan kemampuan tempur merapal mantra Sunan. Dengan kombinasi mantra gabungan dan mantra instan, aku bisa dengan mudah mengalahkan lawan di bawah peringkat legendaris cincin ketiga hanya dengan mantra. Senyuman tersungging di wajah Sunan. Aku akan memilih spell construct untuk teknik sihir superku berikutnya. Konstruksi mantra dapat meningkatkan kontrol atas mantra, yang memungkinkan setiap mantra mencapai efek maksimumnya. Ambil contoh rudal mantra. Penyihir magang yang telah menguasai struktur mantra tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan rudal mantra secara signifikan, tetapi juga dapat mengubah bentuknya menjadi bentuk seperti kerucut atau panah, serta mengendalikan lintasan terbangnya, sehingga sulit dilihat musuh. Jika Anda beralih ke mantra perisai, Anda dapat mengubah perisai menara tak terlihat menjadi pelindung seluruh tubuh, sehingga meningkatkan area perlindungan. Kesimpulannya, setelah Anda menguasai struktur mantra, banyak mantra dapat dibuat lebih kuat dan fleksibel dari sebelumnya, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur Anda. Pembuatan mantra lebih mudah daripada mantra majemuk dan mantra instan, dan seharusnya dapat dikuasai dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sunan segera memulai pelatihan pembentukan mantra, lalu menatap langit lewat jendela. Selanjutnya, kita harus menuju ke kota Ruyan. Jika bukan karena mantra majemuk, dia pasti sudah berangkat ke kota Ruyan. Sekarang setelah saya menguasai merapal mantra gabungan, saatnya untuk menangani masalah lainnya. Bab 148. Kota Ruyan, hutan pegunungan di utara. Pegunungan dan hutan yang dulunya sunyi kini ditutup rapat oleh pasukan bersenjata lengkap, dan personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Di dalam gua yang dalam di pegunungan, sosok Sunan perlahan muncul. Untuk menghindari masalah, dia tiba di sana dengan tenang tanpa memberitahu penguasa kota Ruyan, tanpa memberitahu siapapun di sepanjang jalan. Gua itu remang-remang dan sunyi senyap, hanya samar-samar terdengar suara langkah kaki yang bergema di dalam. Setelah melewati gua, daerah perbukitan terpencil tiba-tiba terlihat. Sunan mengaktifkan mantra levitasi di jubahnya, dan seluruh tubuhnya melayang ke atas, terbang menuju lokasi pedang naga kristal seperti yang ditunjukkan dalam laporan intelijen. Sepanjang jalan, mata Sunan mengamati sekeliling. Tepat seperti yang diprediksi oleh intelijen, jejak kaki spesies subnaga dapat terlihat di mana-mana. Di beberapa tempat, jejak kaki tersebut rapat dan saling tumpang tindih, dan juga terdapat banyak jejak serangan binatang buas, yang menunjukkan bahwa pertempuran antara spesies subnaga pernah terjadi di sini. Begitu banyak spesies subnaga yang berbeda, kemungkinan besar mereka berasal dari suatu tempat. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, seharusnya ada taman ekologi dengan spesies subnaga di dekatnya. Taman ekologi merujuk pada kawasan budidaya berskala besar. Beberapa penyihir kuat akan membangun penghalang pelindung yang besar dan kemudian mengubahnya menjadi ekosistem yang stabil, lengkap, dan mandiri untuk membudidayakan spesies tertentu. Spesies ini seringkali merupakan spesies langka dan berharga yang jarang terlihat di dunia luar.
Oleh karena itu, taman ekologi sering disebut sebagai peternakan pengembangbiakan spesies atau basis pengembangbiakan super besar. Perlu disebutkan bahwa taman ekologi biasanya berupa ruang semi-dimensi yang tertutup, terisolasi dari dunia material, dan hanya mereka yang memiliki kunci atau kata sandi yang dapat masuk. Sunan menduga bahwa mungkin ada taman ekologi di dekat sini yang secara khusus membudidayakan subnaga, tetapi taman ekologi ini mengalami semacam malfungsi, yang menyebabkannya terhubung dengan dunia material, dan banyak subnaga melarikan diri. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan mengapa, meskipun daerah ini bukanlah lingkungan beragam yang cocok untuk koeksistensi banyak spesies subnaga, sejumlah besar spesies subnaga yang berbeda muncul entah dari mana. Taman ekologi untuk pengembangbiakan spesies subnaga. Jika itu benar, itu masalah yang sangat besar. Biaya membangun taman ekologi tidak jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya membangun menara penyihir. Khususnya untuk taman ekologi yang membudidayakan spesies subnaga, biayanya sangat mahal. Itu sebanding dengan menara penyihir berukuran sedang hingga besar. Bahkan di antara para penyihir formal, sangat sedikit yang mampu melakukan tindakan semegah itu. Sambil merenung, Sunan telah tiba di lokasi pedang naga kristal. Tepat saat dia hendak mencari keberadaan pedang naga kristal, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan. Saat berikutnya, seekor binatang raksasa menyerupai kadal, dengan punggung ditutupi kristal merah menyala, muncul dari balik dinding gunung. Behemoth itu diperkirakan memiliki panjang sekitar 12 meter dan tinggi 5 meter. Anggota tubuhnya tebal dan kuat, ekornya berduri tajam, dan punggungnya diselimuti kristal merah yang tegak seperti pedang. Ketika bertabrakan dengan sesuatu, percikan api terlihat mengalir di antara kristal-kristal tersebut. Pedang naga kristal. Sunan mengangkat sebelah alisnya. Ini menyelamatkannya dari kesulitan mencari. Mengaum. Saat melihat Sunan, naga kristal pedang meraung dan menerkamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya yang besar dan bagaikan gunung menghasilkan hembusan angin yang dahsyat, dengan suara lolongan yang dalam dan menggelegar. Aura yang menindas itu cukup untuk membuat orang-orang yang lebih lemah langsung roboh ke tanah, kehilangan kekuatan untuk melawan. Meskipun sangat samar, itu sudah memunculkan jejak kekuatan naga. Naga kristal pedang ini pasti memiliki konsentrasi garis keturunan yang sangat tinggi. Saat menemukan subnaga tingkat tinggi, wajah Sunan berseri-seri dengan senyum gembira. Naga kristal pedang itu sama sekali tidak menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh orang di depannya. Ia menerjang mendekat dan tiba-tiba membuka rahangnya yang berwarna merah darah, percikan api berkilat di antara gigi-giginya. Detik berikutnya, semburan api yang membawa bau belerang tiba-tiba meletus. Ledakan. Api yang berkobar melahap tubuh Sunan. Naga kristal pedang itu meraung kegirangan, tetapi kemudian membeku. Setelah api padam, Sunan tidak ditemukan, yang tersisa hanya area hangus. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan yang menusuk dan menggelegar tiba-tiba datang dari belakang. Mendesis. Semburan paku perak tiba-tiba menyapu pedang kristal naga. Subnaga cincin kedua yang legendaris itu hanya sempat mengeluarkan teriakan pendek dan memilukan sebelum tubuhnya meledak dengan semburan darah dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Paku-paku perak padat kembali ke tubuh Sunan. Melihat naga kristal pedang tergeletak di tanah, nyaris tak bernyawa dan tak mampu melawan, Sunan tersenyum tipis. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan teknik bayangan cermin dan teknik gaib untuk menyembunyikan sosoknya. Nafas naga kristal pedang itu hanya menimbulkan ilusi. Pengejaran mantra instan yang dikombinasikan dengan pembacaan mantra gabungan memang sangat efektif. Sunan tersenyum tipis, mengeluarkan sangkar logam, memasukkan naga kristal pedang ke dalamnya, lalu mengeluarkan 10 golem batu dan 1 golem batu elit, memerintahkan mereka untuk memindahkan sangkar logam ke sekitar pintu masuk, sehingga dia bisa membawanya kembali ke pangkalan saat dia kembali. Setelah berhadapan dengan naga kristal, Sunan terus terbang ke depan, mengikuti jejak yang ditinggalkannya. Kami tidak menemui spesies subnaga lain di sepanjang jalan. Daerah ini pastilah wilayah kekuasaan naga kristal pedang itu. Spesies subnaga lainnya tidak berani menginjakkan kaki di sini. Tak lama kemudian, tembok gunung tebal muncul di tepi pandangan. Tidak ada jalan. Alih-alih terkejut, Sunan justru senang dan segera mulai mengamati sekelilingnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, akhirnya ia menemukan sesuatu di balik sebuah batu besar. Batu raksasa itu tingginya sekitar 20 meter, dan bisa dibilang seperti bukit kecil. Dari depan tampak biasa saja, tetapi bagian belakangnya gelap gulita. Itu bukan kegelapan warna, tetapi kegelapan yang menelan segalanya seperti lubang hitam. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa kegelapan ini berputar perlahan, tetapi karena cahaya di sekitarnya redup dan warnanya sendiri juga redup, mustahil untuk menyadarinya tanpa pengamatan yang cermat. Sebuah lorong spasial. Mata Sunan berkilat. Jelaslah bahwa batu raksasa ini, karena suatu alasan, telah terhubung ke ruang dimensi tertentu di punggungnya, sehingga terbentuklah lorong spasial. Sisi lain dari lorong spasial itu kemungkinan besar merupakan asal spesies subnaga tersebut. Sunan merenung sejenak, lalu mengeluarkan golem batu dan mengirimnya ke lorong spasial yang gelap. Hampir seketika, hubungannya dengan golem batu terputus, membuatnya tak terkendali. Situasi ini hanya terjadi ketika mereka berada pada bidang dimensi yang berbeda.
Setelah memastikan bahwa sisi lain kegelapan adalah ruang dimensi tertentu, Sunan tidak ragu lagi dan dengan tegas mengaktifkan inti rune sihir untuk menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, dia mengaktifkan cincin perlindungan tertinggi, mengeluarkan perlindungan elemental, dan perisai pada dirinya sendiri, lalu mengonsumsi permata rune bumi kelas tinggi untuk menambahkan lapisan pertahanan lain pada dirinya sendiri. Setelah melakukan persiapan yang matang, Sunan menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam kegelapan. Perasaan kuat tanpa bobot langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Sunan merasa seolah-olah telah melewati tirai air yang tak terlihat. Ketika ia tersadar kembali, ia mendengar kicauan serangga yang jelas. Membuka mataku, aku disambut oleh pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Di hadapanku terbentang hutan pepohonan yang tinggi dan rimbun. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, beberapa di antaranya puluhan atau bahkan ratusan meter, menghalangi sinar matahari, dan vegetasi di tanah cukup rimbun, bahkan semak-semaknya mencapai tinggi 2 atau 3 meter. Di atas, tajuk pepohonan yang rapat saling bertautan, menutupi langit bagai hamparan luas. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, meninggalkan bercak-bercak kemasan di tanah. Suara sayup-sayup aliran air terdengar di kejauhan, dan terdengar pula suara-suara aneh di tengah hutan lebat, membuat kami seolah-olah memasuki hutan tropis yang misterius. Ini benar-benar taman ekologi. Melihat pemandangan di hadapannya, Sunan akhirnya yakin bahwa dia memang datang ke taman ekologi. Patung batu itu berdiri diam di samping, tak bergerak. Sunan memasukkannya kembali ke dalam kubus Rubik, lalu kembali menatap lorong tempat ia berasal. Di belakangku tampak semburat warna ungu samar, bagaikan tepian kehampaan yang terdistorsi, membentang ke atas dan menghilang ke dalam rimbunan kanopi pepohonan. Pintu masuk berwarna hitam tertanam dalam kekosongan berwarna ungu, tampak jelas seperti titik hitam pada kertas putih. Burung itu terbang ke atas, melewati puncak pohon dan mencapai puncak hutan. Tidak mengherankan, langitnya pun berwarna ungu, membentang hingga ke kejauhan, membuatnya tampak seolah-olah seluruh hutan diselimuti warna ungu. Memang benar demikian. Lapisan ungu ini sebenarnya merupakan perisai pelindung super besar yang mengisolasi seluruh taman ekologi dari dunia luar dan menjaga keseimbangan ekosistem internal. Hanya karena suatu alasan terjadi kebocoran, yang memungkinkan spesies subnaga melarikan diri. Setelah mendarat kembali di tanah, Sunan terbang menuju kedalaman hutan, siap untuk menjelajahi taman ekologi ini secara menyeluruh. Umumnya, taman ekologi ditanami sejumlah besar tanaman ajaib langka untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan unik di dalam taman. Tanaman ajaib yang langka ini saja sudah mewakili hasil panen yang sangat besar. Selain itu, ada juga spesies subnaga yang hidup di taman ekologi. Mereka semua adalah agregat material yang berjalan. Jika kita bisa mengendalikan taman ekologi ini, Sunan merasakan gelombang kegembiraan. Taman ekologi yang lengkap, selain memerlukan investasi energi yang besar selama pembangunan awalnya, dapat mandiri dan bersirkulasi sendiri dalam hal sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasinya setelah berhasil dioperasikan, hanya memerlukan sedikit energi dari luar. Akan tetapi, jumlah kecil ini bersifat relatif. Bagi seorang penyihir, jumlah tersebut tetap merupakan jumlah energi yang sangat besar. Bahkan jika penyihir lain memperoleh taman ekologi ini, mereka tidak akan mampu mempertahankan operasinya mengingat kekurangan energi saat ini. Tetapi Sunan berbeda. Dia memiliki batu ajaib. Paling buruknya, kita bisa saja memproduksi lebih banyak batu ajaib. Itu seharusnya cukup untuk menjaga taman ekologi tetap berjalan. Lagi pula, biaya yang dikeluarkannya untuk membuat batu ajaib sangatlah rendah. Jika dia dapat menemukan cara untuk mengendalikan taman ekologi ini, dia pada dasarnya akan memiliki basis pembiakan yang dapat terus-menerus menghasilkan berbagai bahan langka. Ini jauh lebih berguna daripada membangun 100 taman tanaman ajaib dan membesarkan lusinan subnaga. Namun, para penyihir yang mampu membangun taman ekologi seperti itu pastilah sangat kuat, dan mungkin hanya penyihir dari 1000 tahun yang lalu. Tetapi jika memang demikian, mengapa pembangun tidak merelokasi taman ekologi tersebut? Tidak mungkin mereka dengan baik hati ingin meninggalkannya untuk generasi berikutnya, bukan? Sunan merasa geli dengan tebakannya sendiri. Bahkan penyihir yang paling baik hati pun tidak akan begitu boros. Itu seluruh taman ekologi. Dia lebih cenderung percaya bahwa tukang bangunan itu telah meninggal sebelum ekspedisi sang penyihir, itulah sebabnya taman ekologi itu dilestarikan. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru, dari mana datangnya energi yang dapat menjaga taman ekologi ini tetap beroperasi selama ribuan tahun? Mungkinkah ada pihak lain yang memasok energi ke taman ekologi ini? Atau adakah sesuatu yang istimewa tentang sistem pasokan energi di taman ekologi ini sendiri? Keraguanku makin bertambah. Sunan menggelengkan kepala, tak lagi memikirkannya. Ia memiliki terlalu sedikit informasi untuk membuat kesimpulan apapun saat ini. Ia akan menyelidiki lebih jauh dan mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum membuat kesimpulan lebih lanjut. Untuk saat ini, kita harus fokus pada pengumpulan bahan. Hanya dalam beberapa ratus meter, Sunan telah menemukan tidak kurang dari 10 jenis tanaman ajaib. Rumput napas naga, bunga es giok, tanaman merambat iblis mutan, rumput berduri emas, di antara bahan-bahan lain yang digunakan dalam ramuan tingkat kedua dan ketiga. Material yang jarang terlihat di tempat lain, berlimpah di sini.
Tanaman ajaib ini pasti sudah ditanam sejak dulu, dan mereka mampu berkembang biak dan bertahan hingga hari ini berkat energi yang disediakan oleh Taman Ekologi. Sunan tidak berdiri dalam upacara dan memetik semua tanaman ajaib yang dilihatnya di sepanjang jalan, menyimpannya di cincin spasialnya. Berderit, berderit. Suara-suara aneh tiba-tiba datang dari semak-semak di depan. Sunan segera berhenti dan melihat dengan waspada. Suara-suara itu makin sering terdengar, seolah-olah ada banyak makhluk yang mendekat. Tak lama kemudian, segerombolan makhluk keluar dari semak-semak. Makhluk-makhluk ini menyerupai dinosaurus mini yang kecil dan memanjang, panjangnya sekitar 1 meter, dengan mulut penuh gigi-gigi halus dan tajam, anggota tubuh bagian atas terdiri dari 2 jari melengkung, dan anggota tubuh bagian bawah yang jauh lebih tebal dan lebih kuat. Itu Splenognathus. Ekspresi Sunan menjadi rileks. Compsognathus adalah dinosaurus kecil, spesies subsaurus tingkat rendah. Wujud dewasanya hanya memiliki kekuatan tempur setara ksatria pemula, yang tidak terlalu kuat. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai adalah sekali jauh sering muncul berkelompok. Saat Anda melihat Magnus muncul di depan Anda, jangan ragu bahwa ia diikuti oleh lusinan jenisnya sendiri. Kriuk, krisuk. Para Splenognath yang tinggal di Taman Ekologi ini sepertinya belum pernah melihat manusia sebelumnya. Ketika mereka melihat Sunan, mereka tertegun sejenak, lalu membuka pupil kuning keruh mereka dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, mereka berteriak kegirangan dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mereka jelas menganggapnya sebagai sejenis makanan baru. Sunan tersenyum kecut dan mengangkat tangannya untuk meluncurkan rudal ajaib. 7 rudal itu langsung menghancurkan kepala 7 dinosaurus bersisik. Karena berada di Taman Ekologi, sulit untuk menangkap spesies subnaga hidup-hidup. Selain itu, naga rahang adalah salah satu spesies subnaga dengan peringkat terendah dan tidak terlalu berharga untuk ditangkap dan dipelihara hidup-hidup. Karena itu, Sunan tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, seluruh 30 saurus itu musnah. Setelah mengumpulkan beberapa bahan, Sunan mengaktifkan mantra tembus pandang di jubahnya, dan sosoknya lenyap seketika. Tugas yang paling mendesak adalah menyelidiki situasi Taman Ekologi dan menemukan inti kendalinya, alih-alih memburu subnaga. Pertempuran harus dihindari sebisa mungkin. Meskipun ketidaktampakan tidak dapat luput dari indera semua spesies subnaga, namun hal itu cukup untuk menipu sebagian besar spesies subnaga tingkat rendah hingga menengah. Tepat saat Sunan hendak pergi, ia tiba-tiba menyadari cahaya merah yang sangat redup memancar dari mayat-mayat naga berahang ramping itu. Setelah berkumpul, cahaya itu membentuk seberkas cahaya tipis yang terbang ke kejauhan dalam sekejap. Sunan tertegun sejenak, lalu segera menyadari apa yang terjadi dan mengejarnya. Namun, sinar cahaya merah tua itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa, dan ia tak mampu mengimbanginya meskipun mengerahkan seluruh tenaganya. Saat ia ragu-ragu untuk menggunakan permata rune tingkat tinggi itu, sinar cahaya merah tua itu telah menghilang di kejauhan. Apa itu? Sunan berhenti, pandangan keraguan tampak di matanya. Bab 149. Dari kilatan cahaya merah darah itu, Sunan merasakan fluktuasi yang jelas dalam partikel energi. Memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu dia berbalik dan kembali ke tempat di mana dia baru saja membunuh naga rahang, mendarat di tanah untuk memeriksa mayatnya. Setelah diperiksa, memang ditemukan bahwa aura jiwa naga berahang ramping tersebut telah hilang sama sekali. Wajar jika jiwa menghilang setelah makhluk hidup meninggal, tetapi ini adalah suatu proses dan tidak terjadi dalam semalam. Baru 2 atau 3 menit berlalu sejak kematian naga rahang, namun jiwanya telah lenyap tanpa jejak, yang mana jelas tidak normal. Daripada mengatakan ia hilang, lebih tepat untuk mengatakan ia diekstraksi. Selain itu, bangkai Jawedosaurus tampak layu, tampak seolah-olah telah kehilangan seluruh isi perutnya. Jadi cahaya merah darah itu terbentuk dari jiwa dan esensi naga rahang bersisik. Sunan menatap dengan penuh perhatian ke arah di mana cahaya berdarah itu menghilang, sebuah rencana terbentuk dalam benaknya. Mengikuti arah di mana cahaya berdarah itu menghilang, Sunan terus maju, mengumpulkan bahan-bahan dan mencari jejak spesies subnaga di sepanjang jalan. Ada banyak spesies dinosaurus di Taman Ekologi itu, dan tak lama kemudian ia bertemu dengan seekor pterosaurus berduri. Spinosaurus adalah spesies subnaga tingkat legendaris, dengan naga dewasa memiliki kemampuan tempur legendaris tingkat 1. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan orang-orang di Jiangsu Selatan. Tanpa menggunakan inti rune sihir, ia dengan mudah membunuh Spinosaurus hanya dengan mantra. Setelah mengumpulkan material dari Spinosaurus, Sunan menunggu dengan sabar selama 1 menit. Seperti yang diduga, seberkas cahaya merah darah muncul di mayat itu, membentuk sinar merah darah yang melesat ke kejauhan. Arah yang ditunjuknya sama persis dengan goresan darah pertama. Kali ini, Sunan sudah siap. Tanpa sepatah kata pun, ia mengaktifkan permata rune bermutu tinggi di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti lapisan cahaya cian. Ia mengejar cahaya darah itu seperti angin puyuh. Namun, kecepatan cahaya darah itu luar biasa. Bahkan dengan menggunakan permata rune tingkat tinggi, Sunan hanya mampu mengimbangi cahaya darah itu. Setelah permata rune tingkat tinggi kehabisan energi, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan menyaksikan tanpa daya saat cahaya merah darah menghilang di cakrawala. Sambil mendesah, Sunan tidak terlalu memikirkannya.
Karena kita sudah tahu bagaimana cahaya merah darah itu muncul, kita tinggal membunuh beberapa subnaga lagi dan akhirnya menemukan di mana cahaya merah darah itu akan mendarat. Meskipun begitu, taman ekologi ini ternyata sangat luas. Sejauh ini, jarak garis lurus melalui Jiangsu Selatan sedikitnya 20 km, namun ujung taman ekologi tersebut masih belum terlihat, menunjukkan betapa luas wilayahnya. Setelah menebak-nebak, Sunan tidak lagi terburu-buru mencari titik jatuhnya cahaya darah. Ia justru menjelajahi arah hilangnya cahaya darah, mengumpulkan material, dan mengamati lingkungan sekitar secara bersamaan. Begitu dirasa sudah tepat, aku membunuh satu subnaga dan mengatur ulang arah penjelajahanku berdasarkan arah datangnya cahaya darah. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka menjumpai lebih banyak spesies subnaga di sepanjang jalan. Di antara pepohonan yang jauh, naga-naga hutan terestrial berjalan santai, sesekali mengangkat leher panjang mereka yang ditutupi sisik mirip daun dan membuka mulut mereka untuk menggigit daun-daun di pinggir jalan. Tinggi di langit, sekelompok pterosaurus mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi, sambil mengeluarkan teriakan yang keras dan panjang. Di kejauhan, terlihat danau yang luas dan air terjun yang deras. Sesekali, beberapa sosok naga air muncul dari danau, sisik biru cerah mereka yang berkilauan memantulkan cahaya indah di bawah sinar matahari. Semakin Sunan memandang, semakin takjub dia jadinya. Taman ekologi ini praktis merupakan ensiklopedia hidup spesies subnaga. Jumlah spesies subnaga yang telah dilihatnya sejauh ini tidak kurang dari 100. Jika dia dapat mengendalikan taman ekologi ini, dia tidak perlu khawatir tentang darah naga lagi. Mereka bahkan dapat memilih spesies subnaga yang sesuai dari taman ekologi untuk membentuk pasukan kavaleri naga. Memikirkan hal ini, Sunan merasakan gelombang emosi. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan, membuyarkan lamunan Sunan. Matanya berkedip, dan dia terbang menuju ke arah datangnya suara itu. Saat mereka semakin dekat, suara-suara itu menjadi lebih jelas dan keras, terdengar seperti sedang terjadi pertempuran. Tak lama kemudian, setelah melewati beberapa pohon tinggi, sebuah danau luas pun terlihat. Di atas danau yang berkilauan, 3 sosok terkunci dalam pertempuran sengit. Pertarungannya 2 lawan 1. Sisi yang lebih banyak orangnya terdiri dari seorang pria berjubah hitam dan seorang pria berjubah abu-abu. Lelaki berjubah hitam itu agak pendek, tingginya hanya mencapai pinggang pria dewasa normal, membuatnya tampak seperti kurcaci. Lebih dari selusin tentakel hitam pekat muncul dari balik jubah hitamnya, mulai dari tipis hingga tebal, dengan panjang lebih dari 100 meter dan ekor hampir setebal ember air. Mereka juga memiliki mulut besar yang ditutupi gigi-gigi halus dan tajam, membuatnya tampak mengerikan. Yang lebih mengherankan lagi, meskipun wajah lelaki berjubah hitam itu tidak tersembunyi sama sekali, jika mengintip melalui pinggiran topinya, terlihatlah bagian dalam yang benar-benar gelap, hanya ada 2 titik cahaya merah menyala di tempat yang seharusnya menjadi tempat mata berada. Pria berjubah abu-abu itu sangat besar, kebalikan dari pria berjubah hitam. Jubahnya terbuka lebar, memperlihatkan rahang menganga yang menutupi seluruh dada dan perutnya, penuh dengan gigi-gigi tajam dan ramping, dengan jejak darah dan potongan daging yang masih tersisa di antaranya. Melihat lawan lainnya, dia adalah seorang pria dengan wajah biasa, kecuali mata hijaunya yang tidak biasa. Dia memegang sebuah dahan di tangannya, dari sana memancar cahaya hijau lembut, membungkusnya dalam perisai cahaya hijau pucat semi-transparan. Berkat perisai ringan inilah ia mampu menahan serangan gabungan kedua musuh. Setelah menyaksikan pertarungan itu sejenak, Sunan memastikan bahwa ketiga petarung itu semuanya adalah murid penyihir level 3. Pria berjubah abu-abu itu jelas merupakan individu yang telah dimodifikasi secara biologis. Rahang menganga di dada dan perutnya kemungkinan besar merupakan hasil dari sejenis binatang aneh. Sesekali, ia memuntahkan segumpal daging, yang kemudian menggeliat dan menggeliat menjadi seekor burung botak berdaging, menjerit memilukan saat menerjang pria bermata hijau itu. Mengenai pria berjubah hitam, Sunan tidak begitu yakin. Dilihat dari penampilan orang lain, kemungkinan besar mereka mengikuti gaya semi-bayangan. Beberapa penyihir, agar memperoleh kekuatan yang lebih besar atau memperpanjang umur mereka, memilih untuk memasukkan kekuatan bayangan ke dalam tubuh mereka, mengubah tubuh mereka sepenuhnya menjadi bayangan, sehingga memperoleh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan bayangan. Tentu saja, seorang murid penyihir tidak dapat mencapai pembayangan penuh, namun pembayangan sebagian masih mungkin dilakukan. Selain itu, tentakel hitam yang dikendalikan oleh pria berjubah hitam itu juga menyerupai tentakel bayangan. Tentu saja, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa ia sebenarnya menyatu dengan garis keturunan makhluk bayangan aneh. Bagaimanapun, lelaki berjubah hitam dan lelaki berjubah abu-abu telah memperlihatkan kekuatan di level legendaris cincin ketiga, yang akan menempatkan mereka di tingkat menengah atas di antara calon penyihir tingkat ketiga. Murid penyihir tingkat 3 seperti itu jarang, dan Sunan sangat penasaran dari mana 2 di antara mereka tiba-tiba muncul. Aku mengingat kembali informasi penyihir yang pernah kubaca sebelumnya, tapi aku tidak dapat menemukan target yang cocok. Mengenai identitas pria bermata hijau itu, Sunan juga tidak tahu. Dari segi kekuatan, lelaki bermata hijau itu tidak kalah dari lelaki berjubah hitam maupun berjubah abu-abu, tetapi ketika menghadapi keduanya di saat yang sama, ia hanya bisa berjuang untuk bertahan. Tepat pada saat itu, lelaki berjubah hitam, yang tidak mampu menembus pertahanan, tiba-tiba berbicara, suaranya melengking seperti suara anak laki-laki yang sedang mengalami pubertas. Wisatawan.
Berhentilah berjuang, serahkan cabang roh Azure dengan patuh, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Wisatawan. Sunan terkejut dan menatap pria bermata hijau itu dengan heran. Apakah orang itu seorang pelancong? Anggota terakhir yang belum muncul sejak dia bergabung dengan kabin di hutan. Kemungkinan besar, aku mendengar Evans mengatakan bahwa dia adalah pengelana yang ditemuinya di dunia bawah. Sunan tidak dapat menahan senyum. Ia berharap bertemu seorang pelancong, tetapi ia tidak pernah menduga akan bertemu mereka dalam situasi seperti ini. Menghadapi upaya pria berjubah hitam untuk membujuknya agar menyerah, pengelana itu terkekeh dan berkata, "Jangan buang-buang napasmu, tangan iblis. Semua orang tahu betapa buruknya reputasi perkumpulan kehidupan abadi. Hanya orang bodoh yang akan percaya janjimu." Tangan iblis berkata dengan dingin, "Aku bisa membuat sumpah atau kontrak. Hehe, aku tidak percaya kredibilitas Eternal Life Society. Siapa tahu kau akan mengutak-atik kontrak sumpah itu. Bagaimana kalau begini, kau tanda tangani kontrak jiwa denganku dan jadilah pengikutku, lalu aku akan memberimu cabang pohon roh Azure. Kau mencari kematian." Nada suara tangan iblis langsung berubah beberapa derajat lebih dingin. Sang pengelana, tanpa gentar, menyeringai dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Kau begitu bernafsu mendapatkan cabang roh Azure sampai-sampai kau mengejarku selama lebih dari setahun. Masalah penolakan garis keturunanmu pasti cukup serius, kan? Jika aku menghancurkan cabang pohon roh Azure di sini, bisakah kau tetap bertahan sampai kau menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah penolakan garis keturunan?" Saat sang pengelana berbicara, dua titik cahaya merah darah di pinggiran topi tangan iblis berkedip lebih intens, dengan jelas menunjukkan bahwa ia sedang dalam suasana hati yang sangat gelisah. Padahal, kalau saja tidak karena rasa khawatir si pengembara akan menghancurkan cabang pohon roh biru karena putus asa, sehingga menghambat kemampuan bertarungnya, dia dan mulut darah pasti sudah membunuh si pengembara sejak lama dengan cara menggabungkan kekuatan. Orang sialan itu. Si tangan iblis geram dalam hati, tetapi nadanya tetap datar saat ia bertanya dengan dingin, "Apa maumu?" "Bagaimana kalau begini?" kata pengelana itu perlahan. "Aku pergi dulu. Setelah sampai di tempat yang aman, aku akan mencari tempat untuk menyimpan cabang roh Azure, lalu menggunakan kristal komunikasi untuk memberitahumu di mana mendapatkannya. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Saya bisa membuat sumpah dan kontrak." Tangan iblis ragu-ragu sejenak, lalu mengedipkan mata pada mulut darah, memberi isyarat agar dia berhenti dan menghalangi rute pelarian pengelana itu sebelum berbicara. "Baiklah, seperti katamu, mari kita bersumpah dan membuat kontrak sekarang." Sang pengelana dengan tenang menceritakan sumpah dan kontraknya. Tangan iblis berkata dengan dingin, "Jangan coba-coba berbuat aneh. Tambahkan batas waktu dan jarak aman tertentu. Begitulah hakikat sumpah dan kontrak. Keduanya harus dibuat serinci mungkin, dengan setiap perincian dibuat dengan cermat, kalau tidak celah hukum dapat dengan mudah dieksploitasi. Iblis adalah ahlinya dalam hal ini. Banyak sekali makhluk yang telah dirusak olehnya, kehilangan segalanya, jiwa mereka, dan kebebasan mereka." Sang pengelana tidak marah. Ia perlahan mengulangi sumpahnya, tetapi kali ini ia menghilangkan nama cabang pohon roh Azure, menggantinya dengan benda. "Kau mempermainkanku." Nada suara tangan iblis berubah sedingin es, lalu tiba-tiba ia menyadari ada yang tidak beres. "Kau mengulur waktu." Si pengelana terkekeh penuh arti, "Kamu baru menyadarinya sekarang. Terlambat." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, permukaan danau yang tenang di bawah mereka bertiga tiba-tiba meledak. Di tengah cipratan air, lebih dari selusin bayangan hitam tebal dan panjang menyerbu ke arah tangan iblis dan mulut berdarah itu. Tangan iblis itu segera mengenali wujud asli sosok bayangan itu, sebuah organ yang menyerupai leher ular yang terhubung dengan serangkaian kepala kadal, yang panjangnya mencapai lebih dari 100 meter. Multiceratops. Tangan iblis terkejut. Ini adalah spesies subnaga tingkat tinggi yang mendekati tingkat legendaris cincin keempat. Mengaum. Di tengah gemuruh yang naik turun, lebih dari selusin rahang menganga, disertai bau busuk, dengan kejam menggigit tangan iblis dan mulut berdarah itu. Tangan iblis itu buru-buru menghindar, tetapi sekilas ia melihat si pengembara memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ke kejauhan. Dengan panik, ia mencoba mengejarnya, tetapi dihalangi oleh leher seekor ular. Ia terkejut sekaligus geram. Jelas, si pengelana telah memancing dinosaurus berleher banyak itu ke sana dengan berbagai cara. Tindakannya yang berpura-pura menundukkan kepala hanyalah cara untuk mengulur waktu dan menunggu kedatangan dinosaurus itu. Selain itu, ia harus memiliki sesuatu yang dapat menangkal permusuhan naga multinesin. Brengsek. Setan itu murka, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Danau merupakan rumah bagi dinosaurus berleher banyak, dan melarikan diri dari danau bukanlah tugas mudah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pengelana itu menghilang di cakrawala. Ah! Raungan penuh kebencian dari tangan iblis bergema di atas danau. Setengah jam kemudian, pelancong itu tiba di dekat ngarai dan mulai menggali lorong, melanjutkan perjalanan sejauh lebih dari 100 meter ke lereng gunung sebelum berhenti. Setelah membersihkan jejak, ia memasang beberapa barisan peringatan, lalu duduk bersila di pintu masuk gua dan meluangkan waktu untuk bermeditasi dan memulihkan energi mentalnya. Naga berleher banyak itu hanya dapat menunda Demon Hand dan Blood Mouth untuk sementara, tetapi tidak dapat menangkap keduanya.
Keduanya akan segera bertemu, jadi dia harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatannya dan kemudian mencari cara untuk meninggalkan taman ekologi. Sayang sekali. Jarang sekali menemukan taman ekologi sebesar ini. Aku sempat berpikir untuk mengambil alihnya, tapi sekarang sepertinya mustahil. Kalau masih berlama-lama di taman ekologi, lama-kelamaan akan kena jerat tangan-tangan jahat dan mulut-mulut haus darah. Meskipun taman ekologi itu berharga, kehidupan lebih penting. Terlebih lagi, dilihat dari skala taman ekologi ini, energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasionalnya pasti sangat besar. Sekalipun ia mengendalikan taman ekologi ini, ia tidak dapat menyelesaikan masalah energi. Pengalaman berpetualang selama bertahun-tahun telah mengajarkan para pelancong sebuah kebenaran praktis. Yakni, sesuatu yang tidak peduli seberapa berharganya, jika tidak dapat diubah menjadi manfaat nyata setelah diperoleh, maka tidak ada nilainya bagi diri sendiri. Kita harus berpikiran jernih. Akibat dari dibutakan oleh keserakahan yang tidak ada gunanya adalah kematian. Sang pengelana menarik napas dalam-dalam, hendak memasuki meditasi, ketika tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Rangkaian peringatan yang dipasang di luar telah diaktifkan. Cabang roh biru langsung jatuh ke telapak tangannya. Sang pengembara menggenggam cabang roh biru erat-erat dan bertanya dengan suara berat. Wei Hao, itu tidak mungkin tangan iblis dan mulut darah. Keduanya tidak akan bisa menyingkirkan naga berleher banyak begitu cepat untuk sampai di sini. Tak lama kemudian, sesosok muncul di sudut. Melihat ekspresi waspada sang pelancong, Sunan tersenyum dan menunjukkan senyum ramah. Senang bertemu denganmu, pelancong. Siapa kamu? Pandangan sang pelancong terus menyapu Jiangsu Selatan. Dia dapat merasakan fluktuasi partikel energi yang tak tersamarkan yang terpancar dari orang lain. Murid penyihir lainnya. Terlebih lagi, area ini sangat dekat dengan zona 2 taman ekologi, jadi siapapun yang dapat beraktivitas di sini harus menjadi magang sihir level 3. Dia mencari-cari semua informasi dalam pikirannya, tetapi tetap tidak dapat menemukan satu orang pun yang cocok dengan orang di depannya. Jangan gugup, aku bukan musuhmu. Sebagai sesama penghuni kabin di hutan, mungkin kami lebih cocok dengan definisi teman. Bab 150. Pondok Hutan. Sang pengelana sedikit terkejut, lalu dengan cepat mulai mengingat kembali kejadian tersebut dalam benaknya. Tongkat kerajaan, sisa-sisa, atau hati. Tampaknya keduanya tidak demikian. Ia juga tidak menyerupai Blackwood atau Night Owl. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak sang pengelana, dan dia berkata, "Kamu seorang pemain." Belum lama ini, Night Owl menghubunginya untuk menanyakan tentang pesta yang sudah lama tidak dihadirinya. Saya ingat Night Owl mengatakan bahwa anggota baru Woodland Heart bernama Player, dan dia merupakan penyihir magang level 3 yang sangat kuat. Mungkinkah orang ini ada di depanku? Sepertinya kau sudah mendengar tentangku dari Night Owl, yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Sambil berbicara, Sunan mengeluarkan kunci kabin di hutan lebat. Ketika melihat kunci berbentuk unik menyerupai rumah dagang, sang pelancong akhirnya memastikan identitas orang di hadapannya, dan langsung bernapas lega, kewaspadaannya pun memudar. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota kabin yang sama di hutan. Meski tak bisa disebut teman, setidaknya kita bukan musuh. Kau melihat pertempuran tadi? Tanya pengelana itu. Itu hanya kebetulan. Sunan berjalan mendekat dan duduk di hadapan pelancong itu. Kalau begitu, kau seharusnya sudah mendengarnya. Kedua orang itu berasal dari Eternal Life Society. Si pengelana menatap Sunan dengan tajam. Kau tahu bagaimana orang-orang dari Eternal Life Society itu beroperasi. Mendekatiku saat ini bukanlah hal yang baik. Kau datang kepadaku karena kita berada di organisasi yang sama, jadi kau ingin membantu, kan? Sunan terkekeh dan berkata, aku hanya datang kepadamu untuk menanyakan beberapa informasi tentang taman ekologi ini. Kamu sudah berada di sini cukup lama, bukan? Fakta bahwa pelancong tersebut mampu menarik perhatian dinosaurus berleher banyak secara diam-diam dan kemudian menemukan jalan menuju ngarai ini tanpa henti menunjukkan bahwa ia sangat mengenal daerah tersebut dan telah berada di sana setidaknya selama beberapa bulan. Pelancong itu mengangguk, diam-diam menyetujui pernyataan Sunan. Waktu adalah hal terpenting, jadi saya tidak akan bertele-tele. Aku bisa memberitahumu informasi tentang taman ekologi, tapi sebagai balasannya, kau harus membantuku mengusir tangan jahat dan mulut berdarah itu, dan memastikan aku bisa meninggalkan taman ekologi dengan selamat. Setuju. Sunan menyetujui tanpa ragu. Melihat Sunan menyetujuinya begitu cepat, si pengelana menatapnya dengan heran, berpikir dalam hati bahwa Night Owl benar, pemain itu sangat kuat, kalau tidak, dia tidak akan setuju dengan yakin setelah menyaksikan kekuatan Demon Hand dan Blood Mold. Keduanya segera menandatangani kontrak sumpah. Setelah kesepakatan tercapai, sang pelancong merasakan kelegaan yang amat dalam. Sekarang saya akhirnya bisa bernapas lega. Dengan sekutu yang kuat, bahkan jika Demon Hand dan Blood Mold mengejar lagi, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sekalipun aku tidak menang, aku harus bisa melarikan diri. Dengan jaminan sumpah dan kontrak, sang pengelana sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya terhadap Sunan dan terus bermeditasi di hadapannya. Sekitar 2 jam kemudian, sang pengelana membuka matanya, tatapannya jernih dan terang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan mentalnya telah kembali ke puncaknya. Sekarang bisakah kau memberitahuku tentang taman ekologi? Kata Sunan. Sang pengelana tertawa terbahak-bahak lalu berdiri.
Sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Biar kutunjukkan beberapa hal, dan kita bisa ngobrol sambil jalan. Keduanya berjalan keluar gua dan tiba di langit di atas ngarai. Setelah menentukan arah sebentar, sang pelancong mengambil pimpinan dan terbang maju. Berdasarkan penyelidikan saya, taman ekologi ini harus dibagi menjadi 3 area berbeda. Area terluar adalah zona 1, tempat sebagian besar makhluk yang muncul adalah spesies subnaga, seperti naga berleher banyak, yang berada di puncak rantai makanan di zona 1. Tujuan kita selanjutnya adalah zona 2, di mana makhluk-makhluknya jauh lebih kuat daripada yang ada di zona 1. Makhluk yang lebih kuat dari subnaga yang tingkatannya lebih tinggi. Jantung Sunan berdebar kencang. Mungkinkah itu naga berdarah murni? Jika memang demikian, maka masuknya mereka ke zona 2 sama saja dengan bunuh diri. Naga berdarah murni dewasa adalah makhluk yang hanya bisa dihadapi oleh penyihir formal. Namun melihat ekspresi santai sang pelancong, tampaknya segala sesuatunya tidak seperti dugaannya. Melihat tatapan penuh tanya di mata Sunan, pengelana itu tersenyum namun tidak menjelaskan, malah berkata dengan nada tegang. Kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Tak lama kemudian, pelancong itu menunjuk ke depan dan berkata, di atas itu adalah distrik 2. Mengikuti arah yang ditunjuknya, Sunan mengamati dengan saksama dan menemukan lapisan tipis film cahaya di kehampaan beberapa ratus meter jauhnya. Di bawah sinar matahari, ia hampir transparan, dan Anda tidak dapat melihatnya sama sekali kecuali Anda melihatnya lebih dekat. Dari kejauhan, pemandangan di balik membran cahaya itu tidak istimewa. Tetap saja berupa hutan yang rimbun. Tetapi saat Anda melewati membran cahaya, pemandangan di depan mata Anda tiba-tiba berubah. Hutan yang dulunya semarak berubah dalam sekejap menjadi hutan belantara yang sunyi dan suram. Tanahnya retak-retak bagaikan jaring laba-laba, dengan pohon-pohon gundul dan layu berserakan serta kerangka-kerangka pucat. Segala sesuatu yang terlihat memancarkan nuansa kehancuran dan kematian yang mendalam. Hal ini sangat kontras dengan zona 1 yang semarak. Hanya dipisahkan oleh lapisan tipis membran cahaya, lingkungannya terasa seperti dunia yang berbeda. Perubahan mendadak ini membuat Sunan tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Dia menatap si pengelana, yang mengangkat bahu. Saat saya tiba, distrik 2 sudah dalam kondisi seperti ini. Saya belum menemukan alasan spesifiknya, tetapi kemungkinan besar terkait dengan kurangnya energi. Sunan tampak berpikir keras saat ia mendarat di depan kerangka pucat dan mulai memeriksanya dengan saksama. Begitu melihatnya, dia langsung tercengang dan matanya terbelalak. Kerangka naga. Kali ini, pelancong di sebelahnya lah yang terkejut. Apakah kamu melihat sisa-sisa seekor naga? Dia tahu bahwa kerangka itu adalah naga di dunia nyata karena dia sudah mengetahui beberapa informasi sebelum memasuki taman ekologi, tetapi bagaimana para pemain mengetahuinya? Kerangka naga berdarah murni dan subnaga sangat sulit dibedakan hanya dari penampilannya saja. Aku pernah melihatnya di buku, kata Sunan dengan santai. Bagi seseorang yang berpengalaman, seperti dia, cukup mudah untuk membedakan antara subnaga dan naga, karena ada banyak perbedaan halus di antara keduanya. Si pelancong jelas tidak mempercayai alasan yang asal-asalan seperti itu, tetapi melihat Sunan tidak berniat mengatakan lebih banyak lagi, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jadi, makhluk yang kau sebutkan yang hidup di zona 2 dan bahkan lebih kuat daripada spesies Yalong itu adalah naga-naga ini? Tanya Sunan sambil menunjuk kerangka itu. Benar. Si pelancong mengangguk, melihat sekeliling, lalu mendesah. Zona 2 taman ekologi ini awalnya dimaksudkan sebagai tempat berkembang biaknya naga. Mungkin karena energi yang tidak mencukupi, area ini perlahan-lahan menjadi sepi, dan naga-naga itu pun punah. Sunan mengangkat sebelah alisnya, penghalang yang baru saja kita lewati itu. Sang pengelana mengerti maksudnya dan berkata, aku sudah mengujinya, dan sepertinya hanya manusia yang bisa melewati penghalang itu. Subnaga pun tak bisa melewatinya, dan kurasa naga-naga mati itu pun sama. Dan satu hal lagi, sang pengelana menunjuk ke kerangka-kerangka di sekitarnya, Anda dapat melihat bahwa semua inti dari kerangka-kerangka ini telah diekstraksi. Setelah memeriksanya, Sunan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan pengelana itu, intisari tulang-tulang naga itu telah terkuras seluruhnya, dan akan hancur jika disentuh sedikit saja. Dia langsung merasakan sedikit penyesalan. Tulang naga berdarah murni merupakan material yang sangat langka, tetapi setelah ditangani seperti ini, mereka langsung menjadi sampah yang tidak berharga. Tetapi kemudian saya berpikir, jika bukan karena itu, kerangka-kerangka naga ini pasti sudah dibawa pergi oleh para pengembara sejak lama, dan tidak akan dibiarkan berdiri di sana seperti sekarang. Berdasarkan spekulasi saya, taman ekologi ini kemungkinan besar dibangun oleh seorang penyihir 1000 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar pembangunnya sudah meninggal, sehingga yang tersisa hanyalah taman ekologi ini. Pasti ada semacam susunan ajaib di taman ekologi yang dapat mengekstrak energi biologis. Ketika subnaga dan naga mati di sini, jiwa dan energi fisik mereka akan diekstraksi oleh taman ekologi untuk menggerakkan operasinya. Melalui metode inilah taman ekologi ini telah membentuk sistem siklus energi yang hampir sempurna, yang memungkinkannya beroperasi terus-menerus selama ribuan tahun. Namun, betapapun canggihnya sistem siklus energi, akan tetap ada kerugian selama siklus energi. Seiring waktu, energi taman ekologi akan menjadi tidak mencukupi, dan harus mengurangi pasokan energi sesuai program yang telah ditetapkan.
Hal ini akan menyebabkan kepadatan partikel energi menurun, menyebabkan sejumlah besar organisme di zona 2, yang mengonsumsi energi paling banyak, mati. Kematian mereka kemudian akan mengembalikan sejumlah besar energi ke taman ekologi, memungkinkan zona 1, yang mengonsumsi lebih sedikit energi, untuk bertahan hidup hingga saat ini. Sang pengelana berbicara dengan fasih. Itulah kesimpulannya, yang dibuatnya dengan menggabungkan informasi intelijen yang diperolehnya dari luar dengan petunjuk yang dikumpulkannya selama penyelidikannya di taman ekologi beberapa hari terakhir ini. Dia yakin spekulasinya sangat mendekati kebenaran. Sunan mengira dia akan terkejut mendengar kata-kata ini. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia mendapati wajah Sunan tenang dan tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah mengetahui informasi ini. Kamu nampaknya tidak terkejut sama sekali. Sunan meliriknya dan berkata dengan tenang, ketika aku melihat kerangka naga itu, aku sudah bisa menebak apa yang kau bicarakan. Apakah ada informasi lain? Pelancong. Sang pengelana kini dipenuhi dengan keheranan. Jika mengenali kerangka naga secara sekilas dapat dianggap kebetulan, maka menyimpulkan kebenaran tentang taman ekologi berdasarkan beberapa petunjuk saja bukan lagi suatu kebetulan. Pemain tentu sangat akrab dengan fasilitas pengembangbiakan berskala besar seperti taman ekologi. Saya mendapatkan buku sihir tentang taman ekologi secara tidak sengaja. Apakah para pemain juga mengalami hal yang sama? Faktanya, setelah melihat bercak darah dan penampakan mayat Magnus Kalicanthus yang tidak biasa, Sunan mendapat gambaran kasar mengapa taman ekologi itu mampu beroperasi selama ribuan tahun. Penemuan kerangka naga semakin meyakinkannya akan hal ini. Selanjutnya, kita akan menuju zona 3, yang merupakan pusat taman ekologi dan juga tempat sistem pasokan energi berada. Sang pengelana pun tersadar, melirik Sunan dengan ekspresi rumit, mengatakan sesuatu, lalu terbang menuju kedalaman hutan belantara. Ada banyak kerangka di sepanjang jalan, dengan satu hampir setiap beberapa puluh meter, membuat orang membayangkan betapa ramai dan ramainya zona 2 ketika taman ekologi masih utuh. Pasti ada puluhan ribu naga yang tinggal di sini. Hal ini telah meningkatkan tingkat spekulasi tentang status pembangun di Jiangsu Selatan ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya orang yang mampu membesarkan begitu banyak naga adalah penyihir roh sejati. Seluruh taman ekologi sebenarnya merupakan gambaran kecil dari kelangkaan energi di benua cahaya bintang. Jika para penyihir itu tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi multiverse dan terjebak di benua berbintang, mereka mungkin akan berakhir seperti naga-naga ini. Sekitar setengah jam kemudian, keduanya melewati penghalang lainnya. Lingkungan di hadapan kita telah berubah sekali lagi, dari padang gurun yang tandus menjadi padang rumput hijau yang subur. Di kejauhan, tampaklah sebuah menara tinggi berdiri tegak. Terlalu jauh bagi Sunan untuk melihat bentuk spesifiknya. Itulah jantung taman ekologi, kata si pelancong sambil menunjuk siluet menara di kejauhan. Keduanya terbang menuju garis besar menara. Saat jaraknya semakin dekat, Sunan perlahan-lahan melihat wujud sebenarnya dari garis itu, hanya untuk kemudian terkejut saat mengetahui bahwa apa yang disebut menara itu sebenarnya adalah kerangka besar dengan tulang-tulang putih. Kerangka naga raksasa, tingginya lebih dari 1000 meter. Seluruh kerangka itu melingkar dan meliuk, berdiri tegak seperti menara raksasa. Kepala naga yang besar dan tanduk naga yang ganas di kepalanya mengarah lurus ke langit, memancarkan aura yang kuat dan agung. Mata naga yang kosong itu menatapnya, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi, seolah-olah benar-benar mengawasinya melintasi waktu dan ruang. Menara kerangka naga ini seharusnya menjadi pusat kendali taman ekologi, tetapi ada susunan yang dipasang di dalamnya, dan aku tidak bisa masuk tanpa kunci. Kata pengelana itu dengan sedikit penyesalan. Sunan langsung menuju ke menara sisa naga. Di bawah kepala naga terdapat pilar-pilar naga menyerupai tulang belakang, dan di bagian paling bawah terdapat gerbang tulang putih yang tertutup rapat. Sunan mengeluarkan patung batu dan memerintahkannya untuk mendorong pintu hingga terbuka. Akibatnya, saat tangan golem batu itu menyentuh gerbang tulang, ia langsung dilalap api yang muncul entah dari mana. Api yang besar dan membawa bau belerang yang kuat langsung membakar golem batu itu menjadi abu. Tatapan mata Sunan sedikit menajam. Kekuatan ini jauh lebih hebat dari nafas naga dari pedang kristal naga. Bahkan jika golem batu elit naik ke sana, kemungkinan besar ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Percuma saja. Susunan pertahanan menara tulang naga sangat kuat. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi tetap saja tidak bisa menembusnya. Saat pengelana itu berbicara, tatapannya menyapu tangan Sunan dengan sedikit terkejut. Dari mana golem batu itu berasal? Bahkan benda sihir spasial tingkat rendah pun takkan mampu menahan golem batu, kan? Sunan tidak terkejut. Lagi pula, pembangun taman ekologi itu kemungkinan besar adalah seorang penyihir roh sejati. Susunan pertahanan yang dibangun oleh orang sekuat itu akan sulit ditembus bahkan oleh penyihir formal, apalagi penyihir magang tingkat 3. Ini mungkin hanya susunan pertahanan terluar. Tentu saja, jika seseorang benar-benar ingin memecahkannya, bukan tidak mungkin bagi Jiangsu Selatan. Metode yang paling sederhana dan paling bodoh pun sudah cukup. Gunakan sejumlah besar boneka untuk terus-menerus menguras energi taman ekologi hingga energinya habis, yang pada saat itu susunan pertahanan secara alami akan kehilangan efektivitasnya. Meskipun taman ekologi saat ini sedang kekurangan energi yang tersisa masih sangat besar. Jika energi tersebut dikonsumsi oleh taktik boneka, jumlah boneka yang perlu dikonsumsi akan sangat besar.
Sunan memperkirakan bahwa bahkan jika pangkalan saat ini digabungkan dengan seluruh keuangan kerajaan bintang, itu tidak akan cukup. Atau kita bisa menunggu sekitar 100 tahun lagi, hingga kekurangan energi di Taman Ekologi menjadi lebih parah sebelum mengambil tindakan. Mengesampingkan fakta bahwa kejadian seperti itu akan sangat merusak rantai makanan dan ekosistem Taman Ekologi, hal yang lebih penting adalah bahwa Immortal Society telah menemukan tempat ini. Jelas bagi siapapun yang punya otak bahwa orang-orang itu tidak akan membiarkan Taman Ekologi itu lepas. Akan lebih baik untuk mengambil alih Taman Ekologi ini sebelum Immortal Society terlibat. Sepertinya kita perlu menemukan kunci untuk masuk. Sunan merenung dalam hati. Namun masalahnya, di mana kuncinya? Dia menoleh ke arah pengelana itu, yang mengangkat bahu. Jangan lihat aku. Aku sudah bilang, aku juga tidak tahu di mana kuncinya. Bagaimana kamu mengetahui informasi ini? Tanya Sunan. Pelancong itu bukanlah seseorang yang memiliki kekuatan super. Secara logika, mustahil baginya untuk mengetahui begitu banyak informasi tentang Taman Ekologi hanya dengan melakukan pengintaian. Meski terikat sumpah dan kontrak, sang pengelana tidak menyembunyikan apapun dan dengan terus terang menyatakan, "Saya tidak sengaja mendapatkan buku sihir yang menjelaskan pengetahuan tentang Taman Ekologi, yang darinya saya mendapatkan petunjuk tentang Taman Ekologi ini, dan setelah mencari sekian lama di dunia bawah tanah, akhirnya saya menemukan tempat ini. Namun, buku itu tidak menyebutkan di mana kuncinya berada. Kalau tidak, saya pasti sudah mengambil alih Taman Ekologi itu sejak lama." Sunan mempercayainya. Kalau saja pengembara itu punya kunci, pasti banyak cara yang bisa mengusir si tangan setan dan si mulut berdarah itu, dan ia pun tak perlu lagi dikejar mati-matian oleh mereka berdua. Tepat pada saat itu, keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan melihat kembali ke arah asal mereka datang. Bahkan dua sosok di langit yang jauh terbang cepat ke arah mereka. Itu adalah tangan iblis dan mulut berdarah yang sama yang baru saja ditepis oleh pengelana itu belum lama ini. Bersambung.